Halo semua, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Yuk simak videonya. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan konsumen. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Tujuan pengelolaan persediaan bagi perusahaan. Yang pertama ada menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba, dan yang kedua untuk dapat memenuhi kebutuhan ataupun permintaan. Yang ketiga ada menjaga keberlangsungan produksi, dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen. Tujuan menstabilkan persediaan. Yang pertama ada menstabilkan produksi, yang kedua ada mengambil keuntungan atau mendapatkan diskon, yang ketiga memenuhi permintaan selama masa penambahan, yang keempat menghindari kehilangan permintaan, yang kelima mengantisipasi perubahan kondisi pasar, dan yang terakhir adalah keterbatasan pemasok. Sales and distribution. Yang pertama, menjaga perhitungan secara lebih akurat. Yang kedua, membantu membuat keputusan. Yang ketiga, menghilangkan write-off. Dan yang keempat adalah pesanan tercukupi. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama ada faktor keuangan. Faktor keuangan di sini mencakup banyak hal, termasuk biaya pinjaman, biaya pajak, biaya operasional, gedung, dan perubahan biaya transportasi. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi berapa banyak persediaan barang yang dapat Anda miliki di gudang perusahaan Anda. Untuk itu, perlu mempertimbangkan seluruh faktor tersebut saat melakukan manajemen inventaris. Yang kedua ada pemasok. Supplier atau pemasok dapat memiliki pengaruh yang besar pada pengendalian atau manajemen inventaris. Secara umum, bisnis yang sukses akan membutuhkan pemasok yang dapat diandalkan guna merencanakan pengeluaran dan mengatur produksi. Oleh sebab itu, pastikan Anda memiliki pemasok produk yang andal agar dapat mencegah kekurangan produk atau keterlambatan atas proses produksi. Lead time atau waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan saat menunggu barang dipesan sampai barang itu tiba. Dalam hal ini, waktu tunggu dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis produk dan proses manufaktur yang dilibatkan. Apabila Anda tidak memperhitungkan lead time, maka akan ada kemungkinan Anda kekurangan stok. Untuk itu, sesuaikan lead time dengan kebutuhan persediaan barang Anda. Yang keempat, jenis produk. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua produk dapat disimpan untuk waktu yang lama. Beberapa di antaranya mungkin akan mudah rusak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, Anda perlu mengelolanya untuk memastikan bahwa semua produk persediaan Anda memiliki tanggal kadaluarsa yang cukup lama. Yang kelima, manajemen. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah manajemen persediaan itu sendiri. Untuk mengelola persediaan dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait untuk mengawasi seluruh proses penyimpanan. Jika manajemen tidak berjalan dengan baik, maka proses operasional juga dapat terganggu dan pada akhirnya merugikan perusahaan. Dan yang terakhir ada faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal mungkin berpotensi untuk mempengaruhi persediaan barang Anda. Misalnya, seperti penurunan tingkat ekonomi atau tingkat persaingan lokal yang tinggi. Faktor-faktor ini sebagian besar di luar kendali Anda. Jadi ada baiknya untuk menilai faktor eksternal secara teratur agar perusahaan Anda tetap siap dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Metode manajemen persediaan yang umum digunakan dalam bisnis. Yang pertama, just-in-time management.
Just-in-time management merupakan metode manajemen persediaan yang berasal dari Jepang. Dalam penerapannya, perusahaan memilih untuk tidak memiliki persediaan. Yang kedua, economic order quantity. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan ke dalam persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dengan demikian, perusahaan tidak akan memiliki persediaan yang berlebihan dan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan, pengaturan, dan penyimpanan barang. Yang ketiga, material requirement planning. Metode manajemen persediaan yang satu ini akan bergantung pada perakiraan penjualan. Artinya, produsen harus memiliki catatan penjualan akurat untuk memungkinkan perencanaan kebutuhan persediaan yang akurat pula. Yang keempat, periodic review. Metode ini digunakan juga dengan sistem review berkala, di mana produk persediaan akan dipesan pada waktu yang sama di setiap periodenya. Yang kelima, day sales of inventory. Metode manajemen persediaan yang terakhir adalah day sales of inventory atau dikenal juga dengan usia rata-rata persediaan. Metode ini menggunakan rasio keuangan yang dapat menunjukkan rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan, termasuk barang yang sedang diproses dan telah menjadi penjualan. Kemudian ada ciri utama sistem manajemen persediaan. Yang pertama itu ada hemat waktu. Sistem ini tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk mencatat dan memonitor inventory secara berkala, sehingga dapat memiliki pandangan dinamis pada bisnis dan lebih mudah mengetahui kapan sekiranya produk tersebut akan segera habis. Jadi dengan begitu, pelanggan tidak perlu menunggu lama pesanan mereka. Perusahaan pun tidak perlu waktu lama untuk mengecek persediaan barang tersebut yang ada di toko maupun ada di gudang. Dan sistem yang kedua yaitu ada mengurangi biaya operasional. Menurut survei National Retail Security, terdapat 16,5% dari penyusutan atau kehilangan inventaris dari kesalahan administrasi dan dokumen. Masalah ini memerlukan biaya proses audit yang cukup mahal dan bisa mengurangi banyak waktu. Cara paling efisien untuk mengelola inventaris adalah adanya pengotomatisan. Kemudian yang ketiga, ada anggaran dan perencanaan. Sistem manajemen yang baik akan membantu dalam membuat keputusan pembelian dan penjualan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis. Selanjutnya, ada persediaan menurut jenis dan posisi barang. Ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada raw material atau persediaan bahan mentah. Itu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian selanjutnya itu ada purchased part atau komponen. Bahasa Indonesia yaitu persediaan bagian produk atau komponen-komponen rakitan. Itu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Kemudian ada supplies atau persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari barang jadi. Kemudian yang keempat itu ada work in process atau persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi. Kemudian ada persediaan barang jadi atau finished goods. Itu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan atau konsumen. Yang terakhir ada metode penilaian persediaan. Selanjutnya itu ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penilaian persediaan. Yang pertama yaitu first in first out atau FIFO method. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang sudah terjual dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Kemudian ada
LIFO method atau last in first out. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah terjual dinilai menurut harga pembelian yang terakhir masuk, sehingga persediaan yang masih ada atau stok dinilai berdasarkan harga pembelian barang yang terdahulu. Kemudian kita masuk ke studi kasus realitas di perusahaan CV Indospace. Jadi, CV Indospace ini adalah perusahaan yang bergerak dalam melakukan distribusi dan ekspor pala. Pala-pala tersebut didatangkan langsung dari daerah Siau melalui perjalanan laut. Untuk pendistribusiannya ke tempat tujuan lebih sering menggunakan kapal laut mengingat biaya yang lebih murah. Namun jika ada permintaan khusus dari konsumen, pengirimannya biasanya dialihkan melalui udara atau pesawat terbang. Dalam pengorderan pala sesuai dengan permintaan oleh konsumen, sehingga pala yang dikirimkan masih dalam keadaan utuh dan nanti diproses sendiri oleh konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Jadi CV Indospace ini hanya menyediakan bahannya aja seperti pala, nanti kemudian diolah oleh konsumen yang membeli pala di CV Indospace ini. Nah, kemudian dalam pengiriman pala ini pada pertengahan tahun dan perkiraan waktu perjalanan itu kurang lebih 2 bulan, tetapi jika terjadi beberapa masalah bisa mencapai sampai kira-kira 3 bulan. Dari masalah tersebut, perusahaan perlu melalui penerapan sistem manajemen persediaan dengan menggunakan teori manajemen persediaan. Adapun beberapa model manajemen persediaan menurut Sartono 2014 halaman 453 sampai 456 adalah model Economic Order Quantity atau EOQ, model Just in Time atau JIT, model Outsourcing, sistem pengendalian ABC, model Material Recruitment Planning atau MRP. Adapun model manajemen persediaan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian mengenai manajemen persediaan pada CV Indospace adalah model Economic Order Quantity atau EOQ. Proses pengirimannya mulai dari tempat asal, lalu dikirim ke Bitung, kemudian melalui Tanjung Priuk, dan selanjutnya produk dikirim ke konsumen. Adapun negara-negara yang kerjasama dengan CV Indospace adalah Spanyol, Italia, Belanda, dan Amerika. Sedangkan untuk negara tetangga sendiri, India dan Vietnam. Menurut informasi yang didapat, setiap negara yang diajak kerjasama, semuanya dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk perusahaan sendiri. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi, CV Indospace harus mampu mengendalikan persediaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tepat sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang tepat dalam pendistribusian pala tersebut. Kondisi aktual persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku utama tahun 2017. Pada bulan Januari, pala 219.026,10 buah, fuli sebesar 39.284 buah. Februari, pala sebesar 279.718,10 buah, fuli 39.284 buah. Pada bulan Maret, pala sebesar 271.216,10 buah, fuli sebesar 28.134 buah. Pada bulan April, pala sebesar 249.776,10 buah, fuli sebesar 24.057 buah. Pada bulan Mei, pala sebesar 298.324,10 buah, fuli sebesar 10.551 buah. Pada bulan Juni, pala sebesar 302.555,10 buah, fuli sebesar 10.551 buah. Pada bulan Juli, pala sebesar 287.700,10
776,10 buah. Fuli sebesar 12.261 buah. Pada bulan Agustus, pala sebesar 302.573,10 buah. Fuli sebesar 31.143 buah. Pada bulan September, pala sebesar 275.573,10 buah. Fuli sebesar 19.909 buah. Pada bulan Oktober, pala sebesar 252.925,10 buah. Fuli sebesar 33.718 buah. Pada bulan November, pala sebesar 271.207,10 buah. Fuli sebesar 33.718 buah. Pada bulan Desember, pala sebesar 264.601,10 buah. Fuli sebesar 29.774 buah. Pemesanan bahan baku utama tahun 2017. Pada bulan Januari membutuhkan pala 44.800 buah. Fuli sebesar 601.195,72 buah. Pada bulan Februari tidak membutuhkan pala sama sekali, tetapi membutuhkan fuli sebesar 16.000 buah. Pada bulan Maret membutuhkan pala sebesar 92.439,76 buah dan fuli sebesar 22.400 buah. Pada bulan April membutuhkan pala 83.200 buah. Fuli sebesar 16.000 buah. Pada bulan Mei membutuhkan pala 33.320 buah. Fuli sebesar 40.000 buah. Pada bulan Juni, pala membutuhkan 20.153,28 buah dan fuli sebesar 12.800 buah. Pada bulan Juli, pala membutuhkan 72.352 buah. Fuli sebesar 32.000 buah. Pada bulan Agustus, pala sebesar 64.320 buah dan tidak membutuhkan fuli sama sekali. Pada bulan September, pala sebesar 43.200 buah dan fuli sebesar 46.400 buah. Pada bulan Oktober, pala sebesar 87.155,28 buah, fuli sebesar 11.520 buah. Pada bulan November, pala membutuhkan 51.200 buah. Fuli tidak memiliki pemasukan sama sekali. Pada bulan Desember, pala sebesar 92.172,2 buah dan fuli tidak memiliki pemesanan sama sekali. Untuk total kuantitas dan rata-rata bisa dilihat sendiri hasilnya. Kemudian untuk biaya penyimpanan bahan baku utama tahun 2017 ada biaya packing, biaya listrik, fumigasi. Di situ sudah tertera per bulannya dan per tahunnya. Jika di total untuk per bulannya itu 26.994.335 dan untuk per tahunnya itu jika di total keseluruhannya 323.932. Dan ini untuk kondisi aktual persediaan bahan baku utama di tahun 2017. Di situ ada kuantitas pemesanan, biaya penyimpanan, dan jumlah pemesanan rata-rata. Dan ini untuk contoh tabel perbandingan total biaya persediaan yang berdasarkan kondisi aktual perusahaan dengan